Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Norwili MHI sebagai dosen mata kuliah Fikih Ibadah. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Faisal, Atila Hanisa Fitri, dan Muhammad Hasan Fadilah dengan judul materi Tohara. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian tahara. Tahara menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara, yaitu 1. Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, kaifat atau cara bersuci. Yang ketiga, macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda yang wajib disucikan. Dan yang kelima, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Syarat wajib tahara, setiap mukmin mempunyai syarat wajib untuk melakukannya. Adapun hal yang harus diperhatikan sebagai syarat sahnya yaitu 1. Islam, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Masuk waktu atau untuk mendirikan sholat fardu, 5. Tidak lupa, 6. Tidak dipaksa, 7. Berhenti darah haid dan nifas, 8. Ada air atau debu tanah yang suci, dan yang 9. Berdaya melakukan mengikuti kemampuan. Ibadah merupakan tujuan utama, oleh sebab itu Allah menciptakan orang-orang yang mendapat beban dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling agung dan paling utama adalah sholat yang merupakan tiang agama, dan syarat utama dari sholat adalah taharah. Adapun taharah dalam ilmu fikih ialah menghilangkan najis, berwudu, mandi, dan tayamum. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu macam-macam dari najis dan hadas. Yang pertama, macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, najis mukhafafah atau ringan, najis mutawasitah sedang, yang ketiga najis mughallazah berat. Misalnya najis mukhafafah, contohnya ialah dengan cara mensucikannya cukup dengan mencikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Cara yang kedua, najis mutawasitah, membersihkannya ada dibagi 2, yaitu najis ainiyah, ialah najis yang berwujud atau tampak. Yang kedua, najis hukmiyah, ialah najis yang tidak tampak seperti bekas air kencing atau arak. Yang cara mensucikan najis mughallazah ialah dengan lebih dahulu dihilangkan wujud bendanya, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Nah, selanjutnya macam-macam hadas. Hadas ada 2 macam, yaitu yang pertama, hadas kecil ialah perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki. Yang kedua, hadas besar, perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan mempekerjakan pekerjaan lainnya yang sehukum dengan yang tidak sah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Muhammad Faisal. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu cara-cara bersuci dari najis dan hadas. Yang pertama ada wudhu. Wudhu adalah bersuci dengan air yang dilakukan dengan cara khusus yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Secara bahasa, wudhu berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan secara istilah,
Wudhu adalah syarat bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai dengan niat. Yang kedua ada mandi junub. Dalam bahasa Arab, istilah mandi disebut dengan al-ghusl sendiri. Al-ghusl sendiri berarti sesuatu yang dibasuh atau dicuci dengannya, seperti halnya mencuci kepala dari kotoran lainnya. Dengan demikian, makna dari al-ghusl ini ialah menunjukkan sesuatu dan memurnikannya. Hal ini juga dikemukakan oleh Asfahani bahwa istilah al-ghusl berarti mengalirkan air kepada sesuatu untuk menghilangkan kotoran. Sedangkan secara terminologi, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara yang khusus atau menenggelamkan badan ke dalam air. Adapun dalam terminologi fikih, mandi adalah membasuh seluruh badan dengan air yang disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar sehingga seseorang bisa mengerjakan ibadah yang tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan berhadas. Lalu yang ketiga ada tayamum. Tayamum adalah menggunakan tanah yang suci dengan cara tertentu disertai dengan niat untuk kebolehan sholat. Tayamum juga merupakan pengganti wudhu dan mandi janabah. Maka dengan tayamum itu diperbolehkan apa saja yang diperbolehkan oleh keduanya seperti sholat, tawaf, dan memegang mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir istinja. Istinja apabila keluar kotoran dari salah satu dua jalan, wajib istinja dengan air dengan 3 buah batu, yang lebih baik bermula-mula dengan batu atau sebagainya kemudian diikuti dengan air. Adab buang air. Yang pertama, sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Yang kedua, tidak berbicara selama ada di dalam kamar mandi. Yang ketiga, memakai alas kaki. Yang keempat, hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. Yang kelima, tidak buang air di air yang tenang. Yang keenam, tidak buang air di lubang tanah. Dan yang ketujuh, tidak buang air di tempat perhentian. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bacaan dari teman-teman saya. Dasar-dasar hukum taharah. Pertama, firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau disebut kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamunlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Berdasarkan bunyi ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dasar-dasarnya ada banyak, jadi kami singkat aja yang pentingnya aja. Selanjutnya, kesimpulan. Kebersihan yang sempurna menurut syarah disebut taharah, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan salat dan ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya dan mensucikan, karena kotoran itu sangat menjijikan bagi manusia. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.